Baik, selamat pagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh menyelesaikan akan doa kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk pada aktivitas hari ini, ada satu perenungan yang boleh kita renungkan bersama dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 dan buku perenungan ini saya ambil dari buku Renungan Pagi dengan judul Yesus Nama di Atas Segala Nama. Mengingat besok akan hari Natal, ya, adalah satu pernyataan bahwa Tuhan pernah hadir di atas dunia ini. Dan kami seluruh orang Kristen sedunia merayakan momen yang terindah untuk mengingat bahwa Yesus pernah ada. Itu bukan hanya satu cerita dongeng atau fiktif, tapi dengan adanya hari Natal itu adalah satu pembuktian sejarah bahwa Allah pernah hadir dalam bentuk manusia dan dia hidup di antara manusia, mati dan dibangkitkan. Itulah momen Natal yang perlu kita renungkan, kita terima sebagai umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Renungan pagi kita berjudul Guru yang Paling Bijaksana. Diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Adalah tujuan Allah agar orang miskin dan yang tidak terpelajar di dalam firman-Nya memiliki penuntun yang pasti di jalan kebenaran. Jika mereka tulus dan sangat ingin mengetahui kehendak Allah, mereka tidak akan ditinggalkan dalam kegelapan. Adalah hak istimewa setiap orang untuk memahami firman Tuhan bagi dirinya sendiri. Kebenaran agung yang diperlukan untuk keselamatan dibuat jelas seperti terang di siang hari, dan tidak ada yang perlu keliru dan tersesat kecuali mereka yang mengikuti penilaian mereka sendiri. Gantinya kehendak Allah yang dinyatakan dengan jelas. Setiap ayat firman telah terbukti di masa lalu dan akan terbukti di masa depan, menjadi penyedap kehidupan bagi banyak jiwa. Tatkala orang-orang mencari dengan tekun, Alkitab membukakan harta kebenaran yang baru, yang adalah permata-permata yang cemerlang bagi pikiran. Jika orang yang tidak terpelajar tidak mampu memahami Alkitab, maka misi Kristus ke dunia ini tidak ada gunanya. Perintah untuk menyelidiki kitab suci ditujukan Kristus bukan hanya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tapi juga kepada kumpulan banyak orang biasa yang mengerumuni dia. Jika Alkitab tidak dapat dipahami oleh setiap golongan kelas manusia, entah mereka kaya atau miskin, apa perlunya perintah juru selamat untuk menyelidiki kitab suci itu? Apa manfaatnya menyelidiki sesuatu yang tidak pernah bisa dipahami? Apa konsistensi dari perintah ini? Jika penyelidikan kitab suci tidak membantu menyingkirkan awan gelap kesalahan atau menuntun kepada pemahaman akan kehendak Allah yang dinyatakan, biarlah setiap orang yang telah diberkati dengan kemampuan nalar mengambil Alkitab dan menyelidiki setiap halaman-halamannya, agar mereka dapat memahami kehendak
Allah bagi diri mereka sendiri. Dalam buku ini petunjuk ilahi diberikan kepada semua orang. Alkitab ditujukan kepada semua orang, kepada setiap kelas masyarakat, kepada mereka dari setiap lingkungan di setiap zaman. Setiap orang yang harus membaca Alkitab bagi dirinya mereka sendiri, jangan bergantung pada pendeta untuk membacakannya bagimu. Alkitab adalah firman Tuhan untuk engkau. Dan Kristus telah membuat firman ini sebegitu jelasnya, sehingga dalam membacanya tidak seorang pun perlu salah paham. Biarlah setiap penghuni rumah yang rendah hati membaca dan memahami firman yang diberikan oleh guru yang paling bijaksana, yang paling dikenal dunia, dan di antara raja-raja, gubernur, dan negarawan, tidak ada yang lebih besar dari dia. Bagaimana membaca Alkitab itu merubah pikiran saya? Umat Tuhan, sebagaimana ayat tema tadi katakan bahwa firman itu bagaikan pedang bermata dua, nusuk amat dalam. Berpikir mengenai belajar firman bukan hanya sekedar membaca. Kita diajak untuk menyelidiki firman itu dan coba untuk memahami di dalam cara dia menyampaikan untuk membawa perubahan dalam hidup. Jadi, kalau ungkapan Ibrani firman itu tajam seperti pedang bermata dua dan menusuk sampai kepada kedalaman jiwa kita, itu mengungkapkan bagaimana kekuatan kuasa firman itu untuk mengubah pola pikir. Saya ingat ketika saya masih kecil, saya sering ke sekolah minggu, hadir di ibadah-ibadah bersama orang tua saya, oma, opa, di ibadah-ibadah kolom. Dulu saya ingat istilah yang digunakan di Manado itu kolom. Dan saya mendengar setiap firman yang disampaikan. Dan saya lebih peka dari pembahasan pembelajaran yang disampaikan orang tua saya. Jadi ruang lingkup yang saya rasakan di mana saya selalu dibimbing dengan firman. Dan ini yang saya rasakan, perubahan pola pikir. Dan dari masih anak-anak saya sudah belajar untuk berpikir strict, sensitif di dalam memahami sesuatu, dalam membaca sesuatu. Sampai akhirnya satu kali teman saya katakan, coba kamu baca Alkitab dengan teliti. Baca saja seperti membaca komik. Dan saya mencoba untuk membaca seperti baca komik, baca novel. Karena dulu saya senang membaca buku-buku itu. Dan saudara, saya garis bawahi semua tulisan-tulisan di Alkitab yang bagi saya tidak masuk akal. Namun Tuhan, di sini saya mengerti pelajaran ini pagi hari ini. Tidak ada yang tidak dapat kita mengerti dan pahami. Kalau saudara baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu dan saudara teliti, saya sendiri berpikir, firman ini terlalu bertele-tele. Seperti Tuhan bilang, jangan mencuri. Makin kesini saya belajar, saya baca. Dia memberikan penjelasan mengenai
arti pencuri itu. Dia katakan, kalau saudara punya sebidang tanah, jangan geser batas tanah itu. Saya pikir dia jelaskan detail. Sebenarnya kalau kita berpikir jangan mencuri, ya jangan mencuri. Tapi Tuhan tidak. Dia detail itu. Jadi Alkitab ini adalah satu tulisan yang sangat detail. Asalkan kita berani untuk memperhatikan. Dan saya baru mengerti apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Di dalam kesimpulannya ketika dia menerjemahkan Alkitab, dia katakan kepada rakyat Jerman, Alkitab ini dapat dipahami oleh orang yang sebodoh apapun. Dapat dipahami oleh orang yang paling bodoh, dia katakan. Jadi kalau sampai kita tidak dapat memahami Alkitab ini, maka benar apa ungkapan tulisan ini? Kalau kita tidak dapat memahaminya, Yesus salah di dalam menyatakan firman ini. Buat apa kita punya Alkitab dan kita tidak bisa paham? Makanya waktu pembahasan kitab Wahyu, banyak orang katakan, aduh pendeta, kami sudah tidak dapat pahami itu Wahyu. Susah sekali. Dan malah ada ajaran-ajaran tertentu yang menyimpulkan Wahyu itu adalah kitab misteri. Tapi saya sering katakan, kalau itu misteri, itu tidak dapat dipahami, ngapain itu ditulis? Tapi puji nama Tuhan, itu dibukakan bagi setiap hati yang mau menerima. Jadi selagi kita mau bertumbuh, selagi kita mau menyelidiki, selagi kita mau untuk diubahkan, baca Alkitab dengan sungguh, dengan teliti, dengan serius. Dan saudara akan lihat perubahan hidup saudara. Cara berpikir saudara. Dari yang sombong menjadi rendah hati. Dari yang pemarah menjadi pemberkati. Dari yang tinggi hati menjadi rendah hati. Semua akan diubahkan. Orang yang pendek berpikir akan memiliki panjang berpikir, pikiran yang panjang, banyak perhitungan, tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan. Karena demikian Alkitab ajarkan. Saya dulu karena masih muda, sangat energik membaca dan langsung saya main coret. Tapi lama-kelamaan saya mulai baca dengan lambat. Saya pikir karakter saya yang sangat energik, yang suka instan dan suka cepat, itu membawa kesia-siaan. Jadi yang saya lakukan adalah belajar untuk lebih pelan, lebih memahami. Dan itu terbawa di dalam cara berpikir. Dan saya melihat bagaimana Tuhan menuntun saya sampai saat ini. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara di rumah pun dapat merasakan hal yang sama. Waktu sehari ini, ambil waktu untuk membaca dan memahami firman Tuhan. Dan pahami itu untuk pertumbuhan kehidupan kita. Makanya di jemaat saya sering ungkapkan bahwa setiap pelajaran kebenaran yang keluar dari mulut pendeta, dari pengajar-pengajar siapapun, terlebih dari saya, semua pengajaran ini bentuknya informatif.
Jadi kalau saudara dengar seorang pengajar menyampaikan kebenaran yang dia tahu, itu satu informasi yang boleh saudara pikirkan dan saudara renungkan. Kalau informasi itu sifatnya bisa mengubah saudara, terima dan berubah. Tapi kalau tidak dapat saudara terima, jangan marah si pembawa informasi, karena itu pengetahuan dia. Saudara yang harus memiliki prinsip untuk menerima atau menolak. Dan ini yang saya selalu canangkan di dalam segala pembelajaran yang saya lakukan, entah itu di sekolah. Karena Tuhan sendiri katakan iman itu bertumbuh oleh karena pengetahuan. Tambahkan pengetahuan di situ. Jadi ini Alkitab ini sifatnya informatif. Makanya dulu saya coret Alkitab. Saya tidak pusing. Saya pikir ini informatif. Namun hasil dari apa yang saya peroleh, Roh Kudus bekerja dengan giat dalam jiwa saya sehingga saya boleh memiliki cara berpikir yang berbeda. Saya boleh melihat dan merasakan perubahan yang saya alami dari orang yang tidak tahu sopan, yang tidak ada sabar, garang, suka marah, dendam, dengki. Akhirnya saya boleh merasakan hal yang lain dan yang baru dalam hidup saya. Sampai Tuhan menuntun saya untuk menjadi seorang pendeta saat ini. Itu bukan hal yang mudah untuk menjadi sosok rohaniawan. Dan saya percaya saudara pun akan menjadi seorang rohaniawan. Sosok yang mampu dilihat, mampu untuk dirasakan bahwa Yesus bersama dengan saudara. Biarlah berkat pagi ini menjadi bagian saudara, bagian kita semua. Kita boleh menjadi sosok firman yang hidup, yang kita peroleh dari pengetahuan-pengetahuan kebenaran, baik apa yang kita baca dan apa yang kita dengar dari pembawa pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana, ataupun saat ini ketika saya sampaikan ini kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, dan kita akan tutup dengan satu doa. Mungkin Krista boleh tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan, mengingatkan lagi kembali untuk kami dapat selalu mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan, agar kiranya Tuhan kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu bagi orang-orang yang Engkau izinkan kami temui sepanjang hari ini. Dan Tuhan, kiranya juga Tuhan akan kuatkan kami untuk kami tidak jatuh di dalam dosa-dosa pelanggaran kami di sepanjang hari ini, Tuhan. Tuhan juga terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami dapat hadir di doa subuh pagi ini, Tuhan. Kiranya ini tidak terlewat begitu saja, namun ini dapat menjadi cara Tuhan untuk Tuhan uh, mengajari kami untuk hidup lebih setia kepada Engkau, hidup lebih setia dalam doa-doa kami kepada Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau. Pimpin kami selalu ya Tuhan, sekiranya ada yang kurang sehat juga Tuhan akan berikan pemulihan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Krista. Terima kasih kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini.